Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan ahli samawati wa ahli al-ardi wa afini wa lutuf bi fi umuri kulliha wa ajri ya rabbi lutfakal khafiyya fi umuri wa umuri muslimina wa sallim taslima amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Majelis Na'am Nur At-Tauhid Asy'ariyah Maturidiyah rahimakumullah. Para habib, anak cucu darah daging Nabi, para yai, para ustaz, saya bukan mau menjawab nasihat orang tua kita, Kiai Asmawi, putra dari Kiai Ruslan, tapi saya mau menjelaskan bahwasanya kalau beliau ngomong hati saya selalu senang. Hari ini jam ini saya punya acara 2. Batal kabeh gara-gara Kiai Asmawi. Beliau selalu ngundang, tunggu ketemu. Si ngundang wis tahun, yang ngundang sudah tahun lalu, Kiai Asmawi baru ketemu langsung orang anak dalil deh. Tidak terima dalil saya deh. Pokoknya jembayat nandawari tekak. Jadi kalau sampean diteriaki lempung ya pasrah, saya BHP pasrah. Saya kalau duduk sama beliau suka bilang saya kecil, bagi saya ini hampir seperti debu di bawah telapak kaki beliau. Bagaimana tidak, setiap cerita saya ketemu Habib Soleh Tanggul umur saya ketika 40 tahun. Saya cium tangannya Habib Fulan Abdul Qadir bin Ahmad Segaf umur saya itu kurang lebih mau 20 tahun. Yang disebut Habib-Habib yang sudah wafat 50 tahun ke atas, tapi beliau jumpa ngambil ilmunya. Akhirnya saya merasa kecil sekali. Beliau pernah cerita ketika umur saya mau mendekati 50 tahun, saya jumpa dengan Habib Salim bin Jindan. La ilaha illallah. Nah ini kiai-kiai semacam ini mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Amin. Amin ya robbal. Saya ingat tahun lalu saya tanyakan umur beliau 94, berarti tahun ini sudah 95. Mudah-mudahan Allah kasihkan umur kepada beliau 170 tahun. Amin. Amin no. Amin. Doakan kiai berdiri ya. Amin. Kita doakan Kiai Asmawi tambah umur, amin, tambah rezeki, amin, tambah istri, amin. Bersepuh kata Pak istri. Beliau selalu mengatakan orang Jawa, hadirin, itu ucapan beliau, bentuk ketawaduan beliau. Padahal saya pribadi luar biasa menghormati Jawa, karena saya tarabbah bi'ilmin Jawi. Saya ini terdidik dengan ilmunya orang Jawa. Saya terdidik dengan pendidikannya orang Jawa. Di Jawa kharaja an kulli hawa. Bahkan dengan orang Jawa banyak orang-orang meninggalkan hawa nafsunya. Orang Jawa punya posisi khusus di sisi Allah, di sisi Nabi Muhammad, bahkan di sisi para habib. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau seorang kutub besar. Beliaulah yang pertama kali membuat hall. Indonesia belum kenal hall, hadirin. Tanah Jawa belum kenal hall. Beliaulah pencetus dan pengarang bagaimana pelaksanaan hall. Setelah beliau mendapatkan magom kutub,
beliau mengucapkan kalimat anak usyafi ahli Jawa yaumal qiyamah. Saya nanti yang akan kasih syafaat orang Jawa pada hari kiamat. Amin, amin Allah. Makanya saya suka ngomong kalau ketemu kiai-kiai Jawa. Saya bilang panjenengan semua harus pasang fotonya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Karena beliau salah satu wali yang memproklamirkan tentang ketupan kewalian beliau dengan mengatakan ana usyafi ahli Jawa yaumal qiyamah. Sayalah nanti di akhirat yang akan memberikan syafaat buat orang-orang Jawa pada. Amin, bila kabul amin ya Allah. Mudah-mudahan sampai semuanya Amin. selamat. Amin. Enak kok ya jadi orang Jawa. Numpang lahir di Pulau Jawa, di akhirat dapat syafaat Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya yakin ucapan beliau itu tidak dikhususkan kepada orang-orang yang alim, tapi mungkin lebih dikhususkan kepada orang Jawa yang memang butuh pertolongan. Amin. Amin. Begitu cintanya saya sama orang Jawa. Nah, saya ini kan kalau darah saya dibuka, kan saya ini lahirnya di Makassar, Sulawesi Selatan, gitu. Saya Sulawesi Selatan, darah saya darah Sulawesi Selatan. Tapi kalau dilihat jantung hati saya itu darah Mekah. Kalau urat nadi saya itu urat nadi inat, Hadramut. Jadi di tubuh saya ini macam-macam. Makanya pada bilang blasteran ya saya ini blasteran sebenarnya. Tapi begitu hebatnya saya memilih pendamping hidup orang Jawa. Alhamdulillah. Baru satu yang ketahuan. Begitu luar biasanya saya memilih pendamping hidup, hadirin. Tahu pendamping hidup, hadirin? Bukan hidup di dunia, hadirin, dunia akhirat. Siapapun yang sudah menjadi pendamping hidup di dunia, di akhirat juga pasti akan jadi pendamping hidup. Saya pilih orang Jawa karena saya tahu karakternya orang Jawa. Bagaimana tidak? Coba kita lihat buka sejarah. VOC Belanda, hadirin, waktu masuk Indonesia itu nggak bawa nama negara, masih bawa perusahaan raksasa. VOC masuk Indonesia, hadirin, yang pertama kali angkat senjata, hadirin, Sultan Agung Mataram, hadirin, orang Jawa. Makanya itu saya senangnya orang Jawa. Sekarang baru satu istri saya orang Jawa. Mudah-mudahan Allah genapkan jadi 4. Doain Habib pada pelit semuanya. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal. Alamin. Saya yakin ibu-ibu nggak ada yang amin. Sensitif kalau masalah pernikahan, Ki. Hadirin, itu sekelumit bagaimana orang Jawa di mata orang-orang hebat. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah dapat salam khusus dari orang Jawa, yaitu dari Kiai Hasan Genggong Probolinggo. Waktu datang rombongan jamaah haji ziarah ke Hadramut, ke tempat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, datang satu orang berkata, "Ya Habib Ali, Hasan min Jawa yusallim alaih." Ya Habib Ali, ada orang Jawa namanya Hasan kirim salam untuk engkau. Kata Habib Ali, tegul. Itu bahasa Hadramut. Kalau bahasa Pusatnya, mada tegul. Apa yang kau ucapkan? Tegul. Apa yang kau ucapkan? Irfa sautak, tinggikan suaramu. Ya Habib Ali, Hasan min Jawa yusallim alaih. Habib Ali, Kiai Hasan Genggong dari tanah Jawa kirim salam buat engkau. Apa jawabannya Habib Ali? Naam, Hasan min Genggong di Jawa, ana arifu. Faqil muqaddam arafahu. Ali bin Abi Thalib arafahu. Wa Rasulullah arafahu. Kata Habib Ali, naam, Hasan Genggong orang Jawa di Probolinggo, saya kenal dia. Padahal belum pernah ketemu, tapi orang Jawa udah dikenal. Sampai dikatakan Faqihul Muqaddam arafahu. Faqihul Muqaddam mengenal beliau. Dilanjut lagi, Ali bin Abi Thalib kenal sama Hasan orang Jawa. Bahkan dilanjut lagi, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal sama Hasan itu orang Jawa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampai sekarang hadirin, kita kalau ke Hadramut dulu orang-orang nggak kenal Indonesia, kenalnya Jawa. Kenalnya Jawa. Jadi sampean bangga jadi orang Jawa. Mudah-mudahan nanti ada pintu VIP khusus buat orang Jawa di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal.
Ya Rabbal Alamin. Kayaknya ceramah-ceramah semuanya pada singkat-singkat ya. Kayaknya cukup ya. Terus. Salam penghormatan saya berikan kepada Ustaz Burhanuddin yang luar biasa datang dari jauh ke tempat kita. Ini bukti Nahdien punya perhatian khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin, saya kalau di Kiai Asmawi itu disuruh ceramah ke Borah, sing kenceng deh. Saya pikir-pikir tahun lalu saya sudah kenceng, suara saya hilang 3 kali selama bulan Maulid. Kalau tahun ini saya kenceng lagi, kurang tahu berapa kali suara saya hilang. Nah ini baru tanggal 11 Maulid hadirin. Saya lihat jadwal sampai Rabiul Tsani masih full. Kalau tak kencengin sekarang, nasib tenggorokan saya bagaimana? Maka itu saya agak sedikit santai di sini, tidak apa-apa, geng. Yang penting belajarnya dapat, geng. Ini siap kita duduk sini sampai azan Jumat? Siap? Siap. Siap? Siap. Nyongora siap. Hadirin, Maulid Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Hati-hati, hati-hati. Kiai Asmawi ini salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Jawa. Yang masih hidup sepuh mungkin satu Jawa sudah susah. Beliau dengan tuanya mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin, saya mau titip pesan. 5 tahun, 10 tahun belakangan ini kita disibukkan dengan bermacam-macam keadaan. Disibukkan dengan politik, disibukkan dengan kepentingan-kepentingan tertentu, disibukkan dengan perpecahan, disibukkan dengan antar Habib satu dengan Habib yang lainnya, disibukkan antara satu kiai dengan kiai yang lainnya, disibukkan antara satu pondok dengan pondok yang lainnya. Itu yang kita rasakan, betul nggak? Betul nggak? Kita sibuk satu dengan yang lain, ternyata ada satu kelompok menggerogoti akidah kita dari lapisan bawah. Ini membahayakan hadirin, membahayakan. Dulu akidah ini kalau buat majelis itu tutup pintu hadirin. Yang hadir hanya belasan orang. Tanya ini sama pengurus NU. Pengurus NU di pusat itu sudah mulai ketar-ketir berapa tahun yang lalu. Makanya mereka gembar-gembor terus. Kita memang dibuat sibuk satu dengan yang lain hingga mereka yang dahulunya majelisnya tutup pintu belasan orang sekarang berani ditaruh di masjid, di lapangan, di aula yang besar yang hadir ribuan orang. Anak-anak muda kita yang awalnya Ahlussunnah wal Jamaah bergeser kepada akidah mereka. Yang awalnya mereka duduk santai maulidan, sekarang mereka berani berkata maulid bid'ah, maulid murtad, maulid syirik, maulid kafir. Nauzubillahi min. Terus pangkat maning kayak suara. Ya begitulah kadang-kadang kita terpanggil. Kita sekarang digerogoti akidah kita, hadirin hati-hati. Perlu fokus kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Pertahankan kembali, didik kembali anak-anak kita. Wahai para orang tua, ayah dan ibu, perhatikan anak panjenengan semuanya. Lihat bagaimana akidah mereka. Masih tetapkah di akidah Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, ataukah dalam Ahlussunnah wal Jamaah? Masih berpegang teguhkah kepada arba' madzhab al-mu'tabarah? Masih berpegang teguhkah kepada 4 madhab ini yang diakui dan disepakati oleh seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Atau mereka sudah mulai bergeser? Ini perbiasa. Paham ya? Paham ya? Nah, yang paham boleh pulang duluan. Subhanallah. Sekarang mereka sudah berani bersuara. Media sosial dipegang mereka, hadirin. Media sosial dari kalangan kita sudah mulai berkurang. Siapa yang tampil dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah? Hitung tangan, hadirin. Mereka, kalau kita buka media sosial, semua ceramah dikuasai oleh mereka. Seenaknya mereka berfatwa, hadirin. Ada fatwa mereka hadir maulid itu dosanya lebih besar daripada menyetubuhi ibu kandung. Jadi ibu kandung dibandingkan dengan maulid, hadirin. Mereka belum tahu manfaat maulid. Mereka begitu bencinya seakan-akan dengan maulid. Saya juga bingung. Saya mau bawa dari Al-Quran, dari hadis, bingung sama mereka. Pikirannya kita orang udah buka kitab apa ya? Hadirin,
Saya mondok 12 tahun masih merasa bahlul. Masa selama 12 tahun saya mondok dan buka kitab? Setahu saya ini habib yang paling bodoh yang ada di Tegal. Setahu saya. Tapi tetap kita kaji, nggak usah pakai dari Al-Quran, pakai hukum akal. Tadi Kiai Asmawi sebut pakai akal. Walaupun syariat dan akidah ada kalanya akalnya taruh di belakang, tapi keimanan taruh di depan. Tapi hukum akal, saya mau tanya, di sini ada peternak kambing yang hadir? Hah? Nggak ada. Peternak ayam? Nggak ada. Ada. Nah, saya mau tanya sama peternak kambing. Kalau kambing sampai lahiran, seneng apa ora? Seneng apa ora? Sing lahir kambing, seneng apa ora? Yang lahir kambing kita senang hadirin. Kenapa? Tahu manfaatnya. Kalau kita pupuk sampai umur 3 bulan, disembelih jadinya sate kambing. Kalau dipelihara sampai besar bisa punya anak beranak. Manfaat kambing hanya duniawi. Masuk ke mulut, diproduksi di perut, keluar namanya limbah manusia. Sopan dikit deh. Kalau yang ngomong Kiai Asmawi lah bebas. Kalau saya ngomong banyak yang runtut hadirin. Pak runtut, yang bantah banyak. Tapi kalau kayak Kiai Asmawi ngomong ngilu ngablo itu masih bantah ya. Nurut kabeh yang nyampe api kan nurut apa main sampean. Apa jadi Kiai Asmawi? Hah? Ya wes gue. Saya nurut hadirin. Saya kasih dalil apapun Kiai Asmawi tolak, beliau punya dalil sendiri. Lah ini hadirin orang lahiran kambing seneng. Kita mau lahiran Nabi Muhammad seneng dibilang dosa besar. Hukum akal ini bagaimana hadirin? Mereka kok tidak suka sekali sama Maulid Nabi. Makanya saya ingat bagaimana ucapan para ulama mengatakan rannas syaitan arba rannas. Syaitan itu pernah menjerit 4 jeritan. Syaitan pernah menjerit hadirin, jeritannya itu tangisan. Syaitan menangis dengan tangisan yang menjerit 4 kali. Kapan syaitan menangis ini 4 kali? Yang pertama, syaitan menangis hina dunia. Ketika syaitan dilaknat nangis hadirin. Nah, ini pelajaran. Syaitan dilaknat nangis. Syaitan dilaknat nangis. Paham? Kasihnya apa yang saya ini medenya. Ternyata ada yang lebih parah dari setan. Setan ketika Allah turunkan laknat kepadanya nangis jerit hadirin. Tahu betul bahayanya laknat Allah. Tapi ada manusia dilaknat oleh Allah senang. Yang lebih mengerikan setan apa manusia? Orang percaya ya sampai harus paham kafir. Itu orang-orang yang maksiat dalam keadaan senang apa dalam keadaan menangis. Contoh kartu ya, kartu apa ya? Judi. Wong sing judi lagi senang apa lagi sedih? Senang. Saking senangnya banding kartu anak action ya. Kebuyu dilaknat senang hadirin. La ilaha illallah. Sing minum, sing nyekek botol senang. Apa ya? Terus sing nyekek botol lagi senang apa lagi nangis? Anak sing nyekek botol nangis. Padahal lagi dilaknat bisa senang. Makanya para ulama berkata wa kana a'zam. Ada yang lebih besar bahayanya dari syaitan. Manusia. Kenapa syaitan dilaknat nangis, manusia dilaknat senang? Ya mudah-mudahan bukan kita golongannya. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kapan syaitan menjerit menangis? Hina ahbata minan jannah. Ketika syaitan dikeluarkan dari surga. Hadirin, syaitan itu pernah berada dalam surga hadirin. Jangan ngeremehin syaitan hadirin. Kita belum pernah masuk surga bisa ketawa. Ya. Syaitan di dalam surga bukan sehari 2 hari, waktu yang lama syaitan di dalam surga hadirin. Jauh sebelum penciptaan Nabi Adam, syaitan sudah
cuman karena satu kesalahannya. Berapa? Satu. Apa kesalahannya? La yuridu an yasjuda ala Adam. Sujud kepada Nabi Adam enggak mau. Sujud kepada Nabi Adam bukan sujud penghambaan, sujud penghormatan. Disuruh sujud kepada Nabi Adam enggak mau. Itu pun sujudnya sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan. Dikeluarkan oleh Allah dari surga. Subhanallah. Ini ada orang masuk surga belum pernah disuruh sujud, nggak mau. Yang lebih mengerikan siapa? Setan atau manusia? Pelajaran lagi. Setan itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ini ada manusia disuruh sujud kepada Tuhannya Nabi Adam. Kepada Nabi Adam aja diusir dari surga, apalagi Tuhannya Nabi Adam, hadirin. Jadi panjenengan jangan pede-pede mau masuk surga. Makanya tepat. Kunci surga itu ya tauhid, ya enggak salah. Kalau ada seorang berkata miftahul jannah at-tauhid wa inna ma bu'istu bit-tauhid wal hadith. Aku diutus ini membawa tauhid. Dalam lain inna ma bu'istu bisyariah. Aku diutus bawa syariat. Sepakat para ulama, ilmu yang paling utama goblet fikih adalah tauhid. Ilmu yang paling utama sebelum fikih itu tauhid. Nah ini ada orang pengen masuk surga, tauhidnya sujud kepada Allah tidak pernah. Nyambung apa orang? Ya orang. Ini nyambung orang pernah sujud kan dulu surga. La ilaha illallah. Seorang ulama berkata, inna fis salati tauhidi. Sesungguhnya di dalam salat itu ada ketauhidan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu kan ketauhidan kita sama Allah. Kayak ada umum tauhid orang kenceng. La ilaha illallah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kapan syaitan menangis menjerit? Hina nazalat suratul Fatihah. Ketika Allah turunkan surat Al-Fatihah. Ketika Allah menurunkan surat Al-Fatihah, syaitan nangis, hadirin. Syaitan nangis. Kenapa syaitan nangis? Karena surat Al-Fatihah yang dikenal umur kita adalah surat yang paling keramat. Begitu keramatnya ini surat Al-Fatihah, Rasulullah mengatakan Al-Fatihah 5 quri'ah. Surat Al-Fatihah itu tergantung siapa yang baca. Surat Al-Fatihah itu tergantung siapa yang apapun yang membacanya jadi hadirin. Jadi sampai jangan sampai tergiur. Ini zaman sekarang, zaman yang buat saya lepas pikiran. Zaman sekarang cinta ditolak, dukun bertindak. Gitu. Benar apa salah? Pengen naik jabatan, dukun bertindak. Sampai sekarang dukun jadi tren. Benar apa salah? Padahal Nabi Muhammad sudah kasih amalan Al-Fatihah itu 5 quri'ah. Fatihah itu tergantung membacanya. Jadi kalau sampai membaca Al-Fatihah niatnya untuk jodoh dekat ya dekat hadirin. Dan itu sudah terbukti. Saya sendiri ngamalin. Temenan. Saya itu punya cita-cita dahulu pengen punya istri yatimah. Cita-cita saya itu pengen punya istri anak yatim hadirin. Karena dulu guru saya nasihatin kalau punya istri anak yatim nanti dapat cintanya 2. Karena dia nggak merasakan kasih sayang dari ayahnya, maka kasih sayang dari suaminya dibalas 2. Makanya saya punya istri anak yatim. Akhirnya saya baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini yang tazwid. Saya niat baca Al-Fatihah untuk dapat jodoh, nikah yang gampang. Saya niat baca Al-Fatihah biar dapat istri yang putih, yang cantik, yang baik, yang montok. Contoh. Saya baca Al-Fatihah dengan dia dapat istri seorang wanita salihah yatimah. Al-Fatihah saya bacanya khusyuk hadirin. Alhamdulillah dapat istri, subhanallah. Orang Jawa, Syarifah jawab, Masya Allah. Sampai percaya tidak percaya, waktu saya menikah itu 40 Syarifah dijejerin hadirin. Saya kemenang. Ya orang dongeng deh, 40 Syarifah dijejeri. Tapi yang ini bukan saya punya umi. Dari 40 Syarifah dipilih 10 dipilih lagi jadi 3 muncul 1. Subhanallah. Memang enak jadi orang alim ya. Perempuan itu ngantri hadirin. Alhamdulillah.
saya di Tegal hadirin, tidak kurang-kurang. Saya pernah baru turun ceramah, ada Habib ngambil tangan saya, langsung ucap kalimat zawas tukar wakah tukar. Kamu berapa ya? Baru turun selesai ceramah langsung diambil tangan saya nikahkan engkau, saya kawinkan kau. Ini teman saya. Coba saya lihat anaknya, mungkin saya jawab mobil itu belum tahu sih ya, namanya kok. Saya cium jidatnya sebagai bentuk penghormatan. Hadirin, surat Al-Fatihah itu luar biasa. Makanya tidak ada para habib, para kiai mereka kecuali melazimkan Al-Fatihah. Selalu tertib Fatihah. Ayo bacakan kami Fatihah. Kenapa? Fatihah keramat. Begitu keramatnya Fatihah, maka syaitan menangis jerit ketika Al-Fatihah diturunkan. Yang terakhir, yang keempat, kapan syaitan menangis? Hina wulidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Syaitan jerit nangis ketika malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, setan tahu betul ini setan. Dengan kelahiran Nabi Muhammad, perjuangannya bakal sia-sia. Setan tahu betul. Dengan kelahiran Nabi Muhammad, perjuangannya bakal sia-sia. Mungkin, bisa saja dia menggoda umatnya Nabi Muhammad untuk bermaksiat, silahkan goda umatnya Nabi Muhammad untuk maksiat. Tapi setan tahu betul ada Nabi Muhammad. Dalam kitab Kanzul Matful, hadirin, kitab Kanzul Matful karangan Imam Syuuti. Ini Imam Syuuti lengkap, kamulas, ulumi, ilmunya itu sempurna. Beliau ahli tauhid, ahli hadis, ahli fikih, ahli filsafat. Dalam kitab Kanzul Matful beliau itu ditanya, ini orang alim. Ini pertanyaannya pernah saya bahas dalam Basul Masail. Beliau ditanya, wahai Imam Suyuti, lima khalaqallahu dzunuba. Wahai Imam Suyuti, mengapa Allah menciptakan dosa? Kenapa dosa itu ada? Kenapa tidak usah? Andaikan Allah tidak menciptakan dosa lebih bagus. Manusia kan yang bermaksiat. Apa jawaban Imam Suyuti? Khalaqallahu dzunuba litanfa'a syafa'atun nabi. Allah ciptakan dosa agar syafaatnya Nabi Muhammad bermanfaat, hadirin. Adanya dosa itu sebuah bukti bahwasanya syafaat Nabi Muhammad akan bermanfaat. Syaitan tahu betul, sehebat apapun dia menggoda umat Nabi Muhammad bermaksiat, tetap akan tampil Nabi Muhammad membela umatnya untuk selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan jerit, buat apa? Dia goda orang zina, dia goda orang judi. Dikira Nabi Muhammad bakal tinggalkan. Enggak, hadirin. Nabi Muhammad punya perhatian fokus sama orang-orang yang semacam itu. Sama orang taat, Nabi Muhammad fokus. Tapi Nabi Muhammad punya perhatian khusus kepada umat yang ahli maksiat. Makanya dalam riwayat bi isnadin sahih, dalam isnad sanad yang sahih, Nabi Muhammad berkata, "Syafaati li ahli kabair min ummati." Syafaatku aku peruntukkan pada umatku pelaku dosa-dosa besar. Siapa yang melakukan dosa besar? Syafaatku tertuju untuk mereka. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kita hadir maulid, hadirin. Tujuan kita hadir maulid ikut andil berharap syafaat Nabi. Amin. Ini ada orang kita maulidan dibilang bid'ah. La ilaha illallah. Ya Allah, kita doain deh, mudah-mudahan mereka dan kita dapat hidayah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Hukum akal cukup sebenarnya. Aduh Allah, mereka kayaknya tidak bisa. Saya ingat ucapan saya punya ayah. Saya punya ayah bilang begini, Reza, kalau kau kasih dalil seberapa banyak pun kepada orang yang tak mau dengar, gak ada gunanya. Kau kasih dalil 1000 dalil kepada orang yang tidak mau mendengar, gak ada guna. Kita kasih dalil Al-Quran, ini mereka tak dengar. Sampai sekarang mereka tetap tidak suka maulid. Yang hebatnya tidak suka tapi ganggu. Jadi kita ini senang maulid, hadirin. Kita ganggu mereka enggak? Enggak. Silahkan. Mereka mau maulidan baik, mereka enggak mau maulidan baik, terserah mereka.
Sebagaimana kami pecinta maulid, karena kami yakin dengan dalil-dalilnya para ulama, baik kalangan Habib maupun kalangan Kiai yang sekarang lagi tren kalangan Gawakis, mereka melantunkan dalil-dalil tentang maulid, kami yakin. Bahkan ada kalanya keyakinan kami nggak butuh dalil. Deh, sampai saya tanya ini segini yang banyak hadirnya dalil maulid dan paham. Kita pun mau tanya dulu ya. Bukan deh, bukan paham deh, tapi tekam deh. Karena yakin ada syafaat, yakin ada barokah, padahal nggak tahu dalil. Begitulah orang-orang hebat. Ada kalanya tidak butuh dalil, namun keyakinan mereka kepada Allah membuat mereka dapatkan surganya Allah Subhanahu. Ya Allah, ini nikmat. Bagaimana tidak? Ayo kita kaji sedikit guys. Mas, yang 11 saya nih. Turunan tuh apa tuh apa? Arane jeruk, kecut nih. Baik, kalau sepanjang-panjang sih kan. Dalam maulid itu ada sholawatan, deh. Itu sholawatan kalau kita bahas kajian panjang, banyak, luar biasa kajian. Saya mau bawa beberapa aja. Yang pertama dalam kitab Nuzhatul Majalis, karangan Syekh Abdurrahman As-Safuri. Ini ajaib kisahnya. Ada seorang laki-laki luar biasa nakalnya, maksiat rata dilakuin. Nggak ada yang tinggali maksiat hadirin. Zina kegemarannya, judi hobinya, minum khamar langganan hariannya, tapi kalau kita sandarkan kalimat minta maaf agak kasar, sandarkan kepada dia dengan sebutan kalimat bajingan kurang tepat, harus ditambahin maning, tangit, full memang dia. Luar biasa. Sampai seorang yai di kampungnya, seorang wali Allah di kampungnya mendatangi dia, lalu bertanya kepadanya dan berikan jalan. Sudahlah wahai laki-laki, cukuplah wahai anak muda, kau habiskan waktumu cukup lama. Tobat kepada Allah, kembalilah kepada Allah, lakukan amal-amal soleh. Orang nggak didengar hadirin, tidak didengar. Berapa masa kemudian ini anak muda meninggal. Ketika dia meninggal, orang kampungnya sepakat dia belum bertobat. Akhirnya orang yang mau ngurusin jenazahnya setengah hati. Biasanya pengurusan jenazah itu umat Islam berebutan sebagai bentuk penghormatan. Kalau ini bukan penghormatan, keterpaksaan hadirin. Karena kalau jenazah nggak diurus dan dipakai, bangkainya membusuk, busuk ciptakan penyakit, wabah. Maka dikubur jenazahnya karena terpaksa. Malam harinya ini yai mimpi. Ketemu ini orang, kaget. Ini orang di tempat yang mewah, yang megah, di atas singgasana yang luar biasa. Wah, ya Allah, ini heran. Ya, ini nanya. Ya rujud bimanil tahadil manzilatul azimah. Hai anak muda, dengan apa kau dapatkan ini? Dengan apa kau dapatkan ini derajat? Kalian tahu kau meninggal belum seperti ini derajatmu. Apa jawabannya anak muda? Wahai yai, sehari sebelum saya meninggal, saya pulang dari tempat maksiat menuju rumah saya. Pertengahan jalan ada ustadz lagi ngajar. Ustadznya membawakan satu riwayat. Dalam riwayat ustadz berkata, man rafa'a sautahu bisalati ala nabiyyi Muhammadin wajabat lahul jannah. Farafa'tu sauti farafa'al qawmu aswatahum faghafarallahu lana jami'an. Ini anak muda berkata, aku lewat di majlis, ustaz ngajar, bilang dalam sebuah riwayat, man rafa'a sautahu, barang siapa yang meninggikan suaranya, barang siapa yang mengeraskan suaranya, bisalati ala Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad, wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Farafa'tu sauti, maka aku meninggikan suaraku. Farafa'u aswatahum, maka kaum yang hadir, anak majelis yang hadir ngangkat suara juga selawat kepada Nabi Muhammad. Faghfarallahu lana jami'an, maka kami semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Maka sampai sekarang ini dalil hadirin. Kan sampai sering dengar ada lagi kita asik teriak teriak. Sallallahu Muhammad. Tadi itu dalilnya yang saya baca. Jadi jangan
Jangan dikira orang-orang teriak Allahumma sholli ala Muhammad. Mana hadirin anak kabeh anak hadirin. Paham? Ya Allah, makanya itu jangan tinggalkan ini sholawat. Amin. Amin. Dari tadi ibu-ibu nggak disinggung, ya Asmawi dari tadi ngomong ibu-ibu terus. Saya juga nggak mau kalah, deh. Ya Habib kalau kiai lah kabedane, deh. Bu, kenapa mas saya? Bu, Pak. Bapak menjawab apa enggak? Ibu-ibu banyak hajat apa enggak? Banyak hajat apa enggak? Banyak. Saya yakin 100% lebih banyak hajatnya ibu-ibu daripada hajatnya bapak-bapak. Ye. Bapak kita ini kalau laki-laki hajat kita sedikit, Pak. Ye. Ibu-ibu hajatnya banyak. Enggak percaya kita teliti. Saya mau tanya ini sama bapak-bapak yang hadir. Sampai hadir ke sini, PG-nya ada berapa? PG-nya 1 ton. Bersatu komplikasi mana? Paham komplikasi? Besi cikir, maulidan ya kue, tahlilan ya, manakiban ya, jumatan ya. PG-nya laki-laki 1, lengkap semua dipakai itu. Tapi kalau perempuan bu, kerudungnya berapa bu? Ya Allah, 1 lusin kurang Pak. Karena yang dipakai hari ini katanya malu dipakai lagi besok. Maka hajat perempuan itu lebih banyak. Hajat perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Maka yang punya hajat datang ke sini bawa hajatnya semua. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shalla alayya mi'ata marrah, ghadallahu mi'ata hajah. Thalathina min hawaijid dunya wa sab'ina min hawaijil akhirah." Rasul bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan kabulkan 100 hajat untuknya, 30 hajat dunia dan 70 hajat akhirat. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan khusus bagi Asmawi, Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat, manfaat usianya, manfaat umurnya, manfaat ilmunya, manfaat keturunannya, kita selalu bersambung dengannya. Allah berikan manfaat kepada beliau dan seluruh orang-orang yang mencintai beliau. Mudah-mudahan majlis beliau ini makmur sampai yaumul qiyamah. Majlis ini beliau makmur sampai yaumul qiyamah, baik majlis yang dijumpai ataupun di dalam hari. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.